Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi dan ini kita di DAC. Nah kebetulan ada kasus menarik nih teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat di depan kita ini adalah timing bell untuk Toyota Starlet. Nah kebetulan ini yang 1E 1000cc. Nah tuh teman-teman bisa lihat dahsyatnya, ini bisa putus ini timing bell. Semestinya kan ini nggak gampang putus ya, karena memang ini adalah ininya penyelaras antara mesin tadi untuk krek as, noken as, klep segala macam. Nah ini bagian ini sebenarnya sangat vital bagi kendaraan gitu. Oke, nah di depan kita ini ada Mas Mamang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam teman-teman. Ini mobilnya ini Mas ya, unitnya yang kejadian putus timing bell. Iya, ini Starlet kotak tahun 89 ya. 9. Basicnya 1000 cc ya. Ini beberapa bulan yang lalu sempat main ke sini konsultasi soal mobil karena baru beli kan. Oh iya. Ya belum sempat berbenah, cuman waktu kita melakukan pengecekan kita bilang, Mas ini mobil udah minta turun mesin. Oh sebelumnya sempat kesini? Sudah dikasih tahu juga ya? Nah, udah dikasih tahu karena udah makan oli Mas. Oh udah makan oli. Nah, udah makan oli, jadi memang udah lumayan parah sih. Nah saya saranin ya paling enggak coba turunin setengah dulu deh. Ya. Nah terus lama nggak komunikasi, beberapa hari yang lalu beliaunya WA, saya juga udah lupa. Udah agak lama. Jadi ya ngomong kalau mobilnya mogok, terus masalahnya timing belnya putus. Oh gitu. Terus ya kalau nggak salah di rumahnya di Sawangan apa di Ciputat ya. Akhirnya ya udah saya kirimin nomornya towing ya, relasi DAC ya kan. Artinya teman-teman bisa langsung mengirim mobilnya tanpa harus didampingin, harga juga insya Allah bagus. Alhamdulillah sampai sini gitu kan. Yang punya juga kesini ngomong kalau mobilnya sebenarnya belum lama turun mesin. Oh sebelum kesini sebenarnya sudah turun mesin? Turun mesin. Nah ini ya enggak apa-apa ya, itu pelajaran buat teman-teman ya kan. Artinya setiap peristiwa itu adalah pelajaran berharga buat kita gitu kan. Mau turun mesin di mana aja itu nggak ada masalah. Nah ini kan? Kenapa? Nah ini sebenarnya yang mungkin ya teman-teman agak sayang, agak miss gitu ya, pelajaran buat semua, bahwa kan saat melakukan proses turun mesin itu kan udah pasti timing bellnya dibuka kan? Ya kelihatan lah ya. Kelihatan gitu kan. Setidaknya saat contoh seperti inilah Mas. Oh ya ini terbuka. Ya kan? Ini akhirnya kita tambahin kerjaannya. Jadi kalau kayak gini kan kita bisa ngelihat ini, oh tensionernya gimana, masih bagus apa enggak? Oh ya pompa oli. Water pumpnya bunyi apa enggak? Alternator bunyi apa enggak? AC ini kan alternator bunyi enggak? Sama kayak gini kan? Sil-silnya ya. Ini tensionernya udah diganti sebenarnya. Tensionernya udah diganti. Tas bawah sil-silnya ini ternyata bocor, ya udah kita benerin sekalian ya kan. Tapi saya bilang sama yang punya bahwa meskipun mobil baru turun mesin ya, saya bilang kalau timing belnya putus ya kita harus mengulang kerjaan dari awal. Yang dikhawatirkan apa? Kalau cuman orientasinya pengen hemat aja ya hemat atau tidak itu tergantung kondisi ya. Kita kalau hemat maksain tapi dalam tanda kutip kan ada apa-apa kan malah kena kan, sayang gitu kan. Ya mestinya memang kita harus mempersiapkan biaya pemeliharaan. Betul. Jadi kalau bengkel itu kita yang kejar hal teknis dulu Mas. Kita mengerti teman-teman memang masalahnya di ekonomisnya gimana gitu kan. Kita kejar hal teknis dulu. Nanti sambil jalan akan ketahuan itu setelah dibongkar kita mau ngapain. Nah kemarin akhirnya ini kita bongkar gitu. Dilepas ini jadi cerita kembali ke sini ya. Karena kita pengen refresh ulang. Jadi ini kita bongkar, kita cek alhamdulillah liner bagus, ring piston juga masih bagus. Metal jalannya aja kita ganti. Oh, metal jalan. Jadi ini kita kodok. Ya udah, memang udah ada baret-baret tapi kerkasnya masih lumayan. Udah kita ganti metal jalan.
seal udah kita ganti. Headnya ini kalau ini berarti prosesnya turun setengah ya? Sebenarnya kalau kita bilangnya turun 3/4. Oh 3/4 karena ngodok karena metal ya? turun. Nah kayak ini. Ini kemarin kita setir klep lagi. Sama klep lagi, takutnya bengkok. Nah terus ini timing belnya. Oh gila tuh, benar tuh teman-teman, bahaya timing parah bell tuh. Kalau lihat kondisinya yang lama agak-agak samar ya, ini ori apa enggak gitu ya. Tapi sebenarnya ya, kalau teman-teman itu ini ya paling gampang tuh sebenarnya kalau udah mulai bergaris-garis gini, ya sebenarnya udah tanda-tanda gitu loh. Tuh teman-teman tuh ada kelihatan kayak ada bayangan garis-garis. Bayangan garis-garisnya ini. Kalau udah kan ada yang sampai ekstrim udah sampai pecah-pecah gitu ya. Betul. Tapi yang lebih penting lagi teman-teman lihat dari sini nih, perhatiin ini. Nah, kalau udah mulai pecah-pecah gitu, jangan dipaksain. Kalau untuk waktu pemakaian ini Mas, berapa kilometer nih kira-kira nih untuk timing bell rata-rata harus diganti? Di manual book itu 80.000. 80.000, jauh ya itu ya. Tapi gini, sebenarnya saya kurang sependapat acuannya itu kilometer. Ya. Bagaimanapun itu nggak akurat untuk apalagi kota-kota kayak kita tinggal jarak di Jakarta gitu ya, macet mobil yang jauh lebih banyak macetnya daripada jalannya gitu ya. Betul. Ya paling tidak teman-teman ya 40.000, 50.000 ganti. Udah harus cek ya. Cek lah ganti 50.000. Apalagi kalau baru beli Starlet kalau bisa ya mending ganti aja lah, karena apa? Tipikal Starlet 1E, 2E ini begitu timing belnya putus dia nabrak Mas. Oh gitu? Iya. Kalau nabrak, kalau nggak bikin rocker armnya itu pada patah. Iya nih, ini ada rocker arm nih. Pelatuk ya, kalau teman-teman tahu pelatuknya pada patah ya. Pelatuknya pada patah. Kan sayang gitu kan. Jadi yang tadinya biayanya nggak besar jadi bertambah. Bukan berarti kita beli harus diganti, masih datang ke bengkel dicekin masih layak apa tidak. Cuman ngecekinya kalau bisa lebih detail gitu kan. Artinya kalau memang harus ganti kan memang harganya variatif nih. 1E sama 2E itu lebih masih mahal 1E. Oh, lebih mahal 1E. Saya juga kurang tahu kenapa lebih mahal. Padahal sama ya. Kecil ya. Nah, teman-teman mesti agak bingung. Kenapa di online itu kok banyak banget yang orang jual murah? Jadi teman-teman, kalau kita compare barang ori ke ori, harga itu kurang lebih sama. Orang anggaplah orang atau bengkel ataupun toko nyari keuntungan wajar-wajar aja, tapi nggak akan ekstrim. Kita kan bisa lihat tuh, ada orang jual timing bell online 100 ribuan, 200 ribu gitu kan. Iya, ada itu. Iya, pukul rata ya. Orinya berapa tuh Mas untuk 1E nih? Harganya tuh rata-rata berapa? 1E itu udah di bisa 500 ribuan ya. Orinya udah 500 ribuan itu teman-teman. Kalau untuk dari kemasannya apa nomor partnya? Kalau 2E itu 400 ribuan lah. Mungkin kalau teman-teman punya toko lama ya. Toko lama terus dia stok barang lama, mungkin acuannya kan harga barang dulu nih teman-teman. Jadi nggak tahu mau dijual berapa sekarang gitu loh. Tapi lagi-lagi begini, bagaimanapun ini kan karet nih materialnya. Betul. Kalau barang stok lama kita kan nggak tahu lifetime umurnya. Kelenturannya ya. Betul, itu yang harus ini. Mungkin ada orang dalam tanda kutip jual murah, itu barang stok lama. Nah gitu. Tapi lagi-lagi ini karet. Sebenarnya memang agak membingungkan itu kok online tuh, kalau ilmunya kita nggak tahu, nggak paham, agak repot. Ya kemarin saya posting ya Mas Ardi ya tentang support shock ya. Orang dari mana tuh saya lupa, beli support shock baru. Harganya murah tapi. Ya, logonya sih Toyota gitu ya. Iya, bungkus kemasannya Toyota. Baru dipasang udah coplok kayak gitu. Ya kurang lebih seperti inilah teman-teman. Ini kalau untuk yang 1E ya. Ini 1E 2E kurang lebih sama lah ya. Part numbernya. Jadi apa namanya, tulisannya rapi juga ya. Beda kok sebenarnya kalau kita ini beda. Jadi teman-teman jangan terlalu terpengaruh sama ininya label-label Toyota udah jago. Bahkan barcode ini bisa dibikin, tapi barcode asli itu berbeda Mas. Iya, lebih rapi dia. Rapi, tulisannya berbeda seperti. Terus ini juga kan ada dapat stiker ini ya buat jadi pengingat teman-teman, ada stikernya nanti akan ditempel tuh di kayak gini nih. Iya tuh. Ini Toyota. Ini Subagi, produk Subagi. Oh, yang support Toyota Subagi. Ini 121 ya. Untuk 1E, kalau yang 2E kan 123. 123.
Jadi itu aja yang mungkin kita bisa bagiin buat teman-teman ya. Kalau teman-teman masih bingung nih Mas, mau beli di online takut, asli nggak asli, terus beli di toko juga takut juga itu. Baiknya gimana nih Mas? Apa datang aja nih? Beli aja dari DAC. Oh iya, udah langsung pasang ya. So, sekarang gini Mas Ardi, sama lah ya. Mungkin kalau kita bengkel tahu ini barang asli, barang enggak, itu tahu karena visual ya. Betul. Gak usah jauh-jauh, oli lah Mas. Iya. Oli aja kan luar biasa peredaran oli palsu itu kan. Orang hanya teriming-iming harga murah gitu kan, apalagi ya lagi-lagi di online. Online tuh teman-teman sangat membantu sebenarnya. Cuman PR-nya ya kita mesti cerdik, teliti, harus tahu. Forum-forum Facebook sekarang khususnya Starlet kan udah banyak banget ya. Sebelum beli cross check dulu siapa sellernya, barang ini bagaimana, kelebihan dan kekurangannya apa, seperti itu sih. Itu sih Mas. Nah, kalau teman-teman bingung ya ke DAC aja, udah dipasangin, garansi. Barangnya ori sama. Barangnya garansi sama ori. Seperti kita kasih oli buat teman-teman itu dijamin nggak bakalan dapat barang palsu, itu nggak mungkin karena kita pakai oli memang dari supplier khusus. Jadi nggak beli keceran pinggir jalan. Jadi kalau untuk biaya nih Mas, untuk pemasangan atau penggantian timing bell aja nih sebelum kejadian, kan kalau udah kejadian kayak gini kan jelas biayanya jadi bengkak ya. Jadi nanti yang akan kita bebanin ini sebenarnya kalau kondisi kayak gini biaya turun mesin ya. 3/4 3/4 ya, oke. Tapi untuk timing bellnya bongkar pasangnya ini nggak kita hitung. Oh, udah sekalian. Kalau teman-teman mau ganti timing bell doang, jasa kita 250. Oke, siap. Bongkar itu plus pasang, cek timing. Nah, tuh teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya memang ada sedikit. Kalau misalkan kayak ibarat nyewa aja lah, mobil-mobil tua tuh ibarat nyewa. Pergi ke sana, siapin duit 50.000 buat disimpan untuk perbaikan gitu. Gampang lah. Yang penting kan terarah. Oh iya, satu lagi. Oh iya, Dew. Ini kemarin setelah kita bongkar ini lagi-lagi ya, padahal baru turun setengah ya. Harusnya kan piping ini ketahuan ya. Iya. Kelihatan sayang banget. Kropos ya Mas. Nah, kropos. Oh, itu dia nih. Kenapa nggak diganti gitu loh. Nah, ini seperti ini Mas. Ini kan udah udah kayak gini, udah nggak layak. Kita ganti sekalian. Jadi ketika kita bongkar mesin itu, dari masalah awal itu rata-rata nggak mungkin dia itu berkurang, tapi pasti akan nambah. Ya nama mobil tua mobil dipakai. Benar. Jadi kita harus ngerawatnya gitu ya teman-teman. Jadi memang nggak bisa sekalian. Jadi kita untuk ngerawat mobil itu ya ada biaya pemeliharaan. Mobil baru juga begitu, ada biaya pemeliharaan. Jadi kan akhirnya kita bisa ngecek koinnya kondisinya gimana. Oh bagus. Terus kalau kita nggak antisipasi, misalkan ada yang karat atau kropos, nanti kejadian lagi turun mesin. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih nih Mas Mamang nih. Sama-sama Mas. Yuk atas informasinya nih, saran-sarannya buat teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja ya. Oke. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.